caranya biar terlihat? Basahkan bibirmu. Basahkan. Waduh, gitu ya. Terus gigit, udah deh. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda dan saya Musuh Dalam Selimut sudah berada bersama cast dari film Musuh Dalam Selimut. Nah, kan kalau dari teaser awal segala macam itu kan ada kucing ya, ikonnya nih film ini. Ada apa sebenarnya dengan kucing ini? Apakah ada kucing garong di film ini? Kucing ini adalah yang memulai semuanya, Kak. Tanpa awal kucing ini mula. tidak ada Musuh Dalam Selimut, Kak. Betul. Penting banget sih. Kita kasih tahu kali nama kucingnya ya. Jet. JET. Terus tadi aku nanya, ternyata tadi kata Mbak Cassandra penulisnya itu nama kucing dia aslinya. Cowok cewek Jet ini? Cowok ya? Cowok. Cowok. Nah, ini yang menarik dari trailer. Tadi ada adegan yang bikin sorakan yang sangat riuh ya dalam studio. Ada adegan kayak, Aduh. boleh nggak diajarin kayak gini-gininya boleh nggak? Aduh. Boleh nggak sih? Diajarin. Iya, Aku jadi aja kayak kesusahan. Kirain nanya apa sih alasannya kenapa harus gitu? Kenapa? Enggak, tolong ajarin. Gimana Ajarin. cara biar terlihat? Basahkan bibirmu. Basahkan. Waduh. Gitu ya. Terus Gigit, udah deh. gigit di bawah ya. Di bawah. Kalau di atas jelek. Iya, bener. Jadi kayak menggigil ya kalau ke atas ya. Iya. Coba Kak, coba. Eh, Oh, cepet banget. kalau Megan gimana coba ulang? Kesana. Nanti nonton di trailernya aja ya, guys. Ya udah sekarang jangan Megan udah pernah Arbani. Ya. Asisten gua aja tuh. Coba ini Kayaknya lebih tes. jago. Jadi maksudnya semuanya ngerasain gitu adegan itu. Gimana sih? Nggak bisa, Bu. Kayak sariawan ya kalau itu ya. Kalau Yasmin ya. Gak ikut-ikutan. Kayak gitu. Gak ikut aku mah. Oke kayak gitu jadinya, basahkan bibir lalu gigit Iya. gitu doang ya. Kalian kan buat Yasmin sama Megan nih, kalian kan sebenarnya umurnya masih cukup muda lah ya. Jangan gitu dong, Kak, kasihan Arbani. Dibanding dia Arbani. kesinggung loh. Nah tapi Beda kan 10 tahun ya? oh iya ya. Emang iya? 9 Enggak, kalau nggak 9. Sama aja gak sih guys? salah. Iya. Malah kalau Yasmin 10 nggak sih? Gue seumuran kamu kok, Ban. Oh iya. Nggak usah diberat-beratin gitu suaranya. Ya aku dua-dua. Karakter kalian ini kan cukup dewasa ya, dengan konflik yang sangat kompleks lah gitu. Buat bisa masuk ke karakternya ini tuh ada kesulitan nggak sih? Yang susah itu ya experience hamilnya itu sih, karena di sini banyak banget adegan ekstrem. Terus adegannya ada yang lari gitu-gitulah. Jadi aku berusaha untuk gimana serealistik mungkin pergerakannya itu minimal tapi pergerakannya harus maksimal. Gimana tuh? Aku suka nontonin di TikTok orang-orang, aku nyarinya orang-orang hamil olahraga gitu. Jadi bisa seaktif apa mereka. Oh, Dan ada beberapa yang emang lumayan aktif dan pergerakannya masih oke sih. Yang Terus kan juga diajarin sama Suzy kan selama hamil. oh iya. Aku tuh mungkin kesusahan buat kayak dewasa atau jadi ya orang yang dewasa gitu. Mungkin awalnya looks-nya sih. Aku inget banget awal-awal kita masih persiapan syuting Musuh Dalam Selimut, Bu Hadra tuh bingung gimana caranya aku kelihatan lebih dewasa. Karena kalau katanya aku tuh mukanya imut katanya. Jadi kayak kelihatannya mesti teenager gitu loh. Asik. Siapa sih yang ngomong? Baby face ya. Cuman emang itu, jadi kita tuh banyak bermain dengan makeup, dengan Sama baju, rambut ya? dicoba, oh ini kurang nih, ini kurang, sama akhirnya rambut. Kayak di sini banyak juga yang komentar kayak, kok Megan tuh rambutnya kayak gini, kayak aku disosok Iya, gini. iya. Tapi emang biar kelihatannya lebih Dewasa. aja sih dari peran-peran aku yang sebelumnya. Nah disitulah kita akhirnya kayak oke, begini looknya Suzy gitu. Oke, berarti sebenarnya lebih ke look aja. Tapi kalau adegan-adegan sendiri Sebenarnya Suzy ini tidak terlalu dewasa juga sih orangnya, iya. Tapi kayaknya umur kita nggak yang kayak nggak yang Nggak yang setua itu. 30 sih, emang 20-an. Emang kayak 20-an gitu. nikah muda Kayak gitu. kayak umur 27 lah. Oh. Kalau 25. kalau Andika Kalau 27 buat 28. Andika. Ya udah aku 23 deh, bercanda. Aku 21. Oke. Tapi emang banyak juga yang komen kayak ini drama Gen Z nih, kayak rumah tangga Gen Z nih gitu. Bener nggak sih sebenarnya? Iya ya, itu kan Diceritain kita komen-komen. pertama kali yang kayak Gen Z gitu ya. Iya sih, karena ini Pengkhianatan. pernikahan awal kan. Sebenarnya gini, tanpa kita banyak bercanda ya. Jadi film Musuh Dalam Selimut ini very kompleks, susah banget buat kita jelaskan lebih gitu. Kita cuma bisa menjelaskan apa yang kalian lihat seperti yang di trailer.
emang ini menceritakan tentang musuh dalam selimut, tapi musuhnya seperti apa kita tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Yang pastinya ini bukan cuma tentang perselingkuhan atau orang ketiga pada umumnya, tapi tentang pengkhianatan, tentang kok bisa ya orang yang kelihatan di depan kayak angel, di belakangnya tuh bener kayak devil banget gitu. Jadi ini beda banget sama film-film yang mungkin kalian pernah tonton sebelumnya, dan aku bisa guarantee kalian tidak akan pernah nebak endingnya seperti apa. Iya, setuju sih. Nggak akan ketebak plot twist. Kamu kan biasa dapat karakter yang green flag lah, bahkan kayak green forest kadang-kadang kan. Kalau di sini kan kamu dapat red flag gitu. Pas pertama kali dapat karakter itu emang itu yang bikin kamu pengen jojo project ini, apa ada hal lain? Lebih ke ini ya, sejujurnya ya keluar dari zona nyaman ya. Yang aku paling suka tuh bukan masalah karakter aku aja, tapi memang aku suka banget sama skripnya, sama ide ceritanya aku suka banget. Karena benar-benar mind blowing banget, nggak ketebak. Aku aja awalan bacanya, lah kok begini gitu sih. Jadi kayak ya kenapa nggak ada alasan untuk aku nolak sih. Susah nggak akhirnya keluar dari zona nyaman itu? Susah, lebih gimana ya, lebih susah mainin ya, karena di sini ada banyak layer yang harus dimainin sekaligus gitu, jadi susahnya di situ. Tapi katanya sempat kesel juga sama karakter sendiri. Kesel banget, kenapa lo seperti itu sih gitu. Tapi kalau Yasmin sama Megan ada nggak kesel sama karakter sendiri? Ada. Gampang percaya, sangat meragukan instingnya. Nah, di sini people pleaser ya, jadi dia selalu mengutamakan orang lain sebelum dirinya. Nggak suka banget. Nggak suka banget karena lagi aku nggak bisa ceritain banyak ya, karena aku nggak bisa spoiler. Sampai bingung ada nggak ya manusia kayak gini di dunia nyata ya? Yang se-ekstrim Suzy. Kayaknya ada. Wow. Karena mungkin orang kiranya kayak oh iya orang ketiga banyak kok yang pernah dikhianatin atau diselingkuhin. Tapi aku aja bertanya ada nggak ya orang kayak Suzy di dunia ini? Karena menurut aku ini udah bukan cuman kan selingkuh atau pengkhianatan, it's already next level gitu. Udah nggak waras. Gue harus kayak gini nih hari ini, besok gue harus kayak Ada gini. strateginya. Abis ini ya strategi. Abis ini gini. Abis ini gini. Abis ini gini. Abis ini gini. Kayak it's like Iya, dia tuh paham. semuanya tuh bener-bener tuh semuanya udah dipikirin gitu. Mungkin kalau biasanya kayak perselingkuhan kayak yaudahlah kita main diam aja jangan sampai ketahuan. Tapi ini Tapi enggak. kalau Suzy enggak. Suzy is smart, maybe smart ya, smart sampai nggak ketahuan. Kan kalau dari omongan kamu kan kayaknya kamu nggak percaya ada orang kayak dia. Nggak. Terus kamu bisa masuk ke karakter itu Itu bisa dia. believable gimana? Kesulitan aku sebenarnya di situ karena kok bisa ya ada orang kayak gini. Cuman mungkin emang di luar sana ada aja ya. Tapi memang aku banyak dibantu juga sama Bu Hadra sih. Kayak aku mungkin ada beberapa scene yang aku kurang bisa mendeliver karena nggak ngerti gitu kok bisa ada orang kayak gini. Terus kayak Bu Hadra bener-bener kayak yang tadi dijelasin sama Arwani juga waktu press kan, kayak Bu Hadra tuh dia tuh ikut masuk gitu, cara menjelaskannya tuh Pakai bener-bener emosi. menjadi karakternya, jadi emosinya, jadi kita tuh kebawa. Kadang-kadang aja dengan Bu Hadra menjelaskan kita bisa nangis juga, padahal baru dijelasin aja gitu. Jadi Bu Hadra sangat membantu sih. Tadi sempat Yasmin kan cerita soal gimana buat belajar jadi hamilnya itu kan. Terus ada adegan kalau nggak salah kamu naik motor pas hamil itu juga. Itu ada challenge-nya nggak? Ya itu gap antara aku sama the driver agak jauh karena kayak posisinya tuh harus tegap kan, perutnya kayak begini kan, terus harus agak ngangkang dikit, terus juga kayak harus ngejagain perut juga walaupun itu perut palsu ya, tapi rasanya kayak Harus real gitu ya. deg-degan banget. Yang hamilnya enggak sih, kebetulan aku tuh soalnya pernah syuting sinetron waktu itu. Aku hamil berapa bulan ya, 6 bulan aku hamil. Selama In 6 real life, Kamu syuting syuting sinetron. selama 6 bulan. Jadi kalau untuk si hamil-hamilnya udah biasa. Malah aku deg-degan itu syuting sama Arbani tau. Adegan-adegan yang romantisnya, terus Oh, karena kita adegan belum ada pernah project bareng. Kamu inget gak sih first day first scene-nya apa? Deg-degan banget karena aku sama Arbani di project sebelumnya itu kita cuman ketemunya dikit ya Ban ya. Ada awkward-awkwardnya dulu berarti pertama-tama karena Ada scene pasti, pertama. pasti ada. Ada karena emang waktu reading tuh kita belum pernah apa namanya kayak Kita nggak memperagakan adegannya pas Iya, iya. reading. jadi everything happen in the location. Adegan sama Megan, ya, tapi everything flowed like so nicely sih. Pokoknya mukanya Megan ini kan baik banget ya guys ya. Masa sih? Aslinya nih. Jadi kayak ya gitulah. Gimana caranya I see the evil in her, terus kayak mulai deg-degan, mulai kayak penasaran dan mulai curiga sama dia tuh, nyari-nyari itunya sih. Apa satu pelajaran paling relatable yang menurut kalian akan relate juga sama penonton di film ini? Terlalu banyak percaya sama semua orang, apalagi orang-orang baru. Jangan langsung kita ketemu, kita nyaman, terus langsung ditarik dalam kehidupan pribadi kita, our personal life, langsung deket setiap hari bareng.
menurut aku kita butuh waktu untuk mengenal orang. Dan juga untuk teman-teman yang emang udah deket sama kalian, untuk inner circle kalian, jangan juga cerita too much or open up yourself too much. Exactly, yeah. Karena balik lagi kita nggak akan pernah tahu kapan manusia itu hatinya akan kayak terbalik gitu. Kalau dari karakter aku sih lebih ke terlalu cinta boleh, terus disandingkan sama yang namanya logika sih. Untuk ketiga karakter ini, boundaries kalian sih. Kalau kalian tidak bisa merespect boundaries kalian, orang lain tidak akan pernah ngerespect boundaries kalian juga. Jadi itu sih sebenarnya pelajaran terbesar. Kalau kalian udah ngerasa ada yang aneh, insting kalian ikutin sih. Oke, terima kasih buat interview hari ini. Thank you. Hai Sobat 21. Aku Yasin Amar. Aku Armadi Yasin. Aku Megan Domani. Kita mau bilang jangan lupa nonton Musuh dalam Selimut di Seluruh bioskop kesayangan kalian. Bye. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.